Ada 11 yang join. 3F ada berapa ya mahasiswanya? Ada yang tahu? Jumlah mahasiswa 3F berapa ya? 42, Bu. 42. 42. Sambil Bu Ana share screen ya. Iya, Bu. Udah kelihatan ya? Temennya yang absen. Ada yang kesulitan? Ada yang kesulitan absen di file Google Doc? Udah Bu Ana mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah sebentar. Tugasnya 3F. Sudah di-share belum tugas untuk bikin foto profil? Kok lupa Bu Ana? Halo, cek. Sepertinya belum, Bu. Belum. Ya wis tak share di ini ya. Tak share di grup sekarang ya. Ya, Bu. Iya. Bikin foto profil. Contohnya kayak gini, kirim japri. Nah, sudah Bu Ana kirim. Itu tugas yang pertama, biar Bu Ana kenal satu-satu sama 3F. Karena katanya kalau nggak kenal kan nggak sayang, ya kan? Kalau mau ngasih nilai A kan harus sayang dulu, ya nggak? Apa materi hari ini? Matkul hari ini apa? Tentang kewirausahaan. kewirausahaan. Siapa yang komen itu tadi? Mas siapa yang Krishna, komen? Bu. Mas? Krishna. Mas Krishna Laksana Putra. Oke, Mas Krishna. Kewirausahaan. Bu Ana di sini mau
membuka materi kewirausahaan ini dengan ngenalin apa yang namanya cash flow kuadran. Pernah baca buku ini enggak? Nah, buku yang ini. Belum pernah. Cash flow kuadran, panduan ayah kaya menuju kebebasan finansial. Belum ada yang lihat. Nanti dijelaskan Bu Ana sekilas, terus kalian browsing sendiri ya, cash flow kuadran itu bagaimana. Jadi di dalam buku ini materi kewirausahaan ini ada di kuadran yang mana? Nah, nanti kalian jawab sendiri. Jadi di cash flow kuadran ini ada 4 kuadran, yakni kuadran E, S, B, dan I. Jadi ada kuadran sebelah kiri, kuadran ES, terus kuadran kanan itu kuadran B sama I. Nah, maksudnya apa sih kuadran E sama S ini? Kuadran pada cash flow kuadran ini adalah membagi dari mana kalian mendapatkan penghasilan. Nah, ada 4 sumber yang bisa dijadikan 4 kuadran yang bisa dijadikan sumber penghasilan. Nah, kuadran E ini mewakili tentang employee. Ada yang tahu maksudnya? Jadi penghasilan kalian itu berasal dari bekerja. Karyawan. Ya, karyawan, pegawai. Di sini yang sudah kerja siapa aja? Saya, Bu. Saya Bu. Siapa sayanya? Namanya siapa? Mas Krisna. Terus ada lagi? Andini. Mbak Kalilia. Andini. Terus Mbak? Saya Bu Kalilia. Indra Liliana. Mbak Indra Lilia. Oke. Kira-kira kalau sudah kerja itu dapat materi kewirausahaan, kira-kira mau enggak kalau diajak start bisnis, bikin usaha sampingan gitu, kira-kira mau enggak? Yang usaha loh ya ini, yang udah kerja loh ya ini. Mau, Bu. Mau Bu. Barangkali sudah cukup Bu, kerjaan saya udah gajinya 10 juta sebulan Bu, saya sudah nyaman di sini Bu, barangkali begitu. Amin. Misalkan ya kan. Terus tadi Bu Ana nge-share ada 4 kuadran. Itu tadi yang bekerja berarti kuadran E, ya kan? Kuadran E itu dari bekerja, sedangkan kuadran S itu dari self employment. Jadi artinya apa? Kuadran S itu adalah pekerjaan yang dilakukan sendiri, tidak diperintah orang lain, tidak punya atasan, dia memerintah dirinya sendiri, terus penghasilannya tergantung pekerjaan yang dikerjakan. Orderannya misalkan dia kayak wedding organizer ya, kalau dia dapat job nikahan ada 10 orang, berarti ya penghasilannya 10 orang itu 10 pasangan yang ngadain nikahan. Misalkan dia jadi MUA, perias. Nah, orang yang minta dirias berapa orang? Nah, itu penghasilannya tergantung dia bekerja. Misalkan dia sakit bagaimana? Nah, itu resikonya kalau ada di kuadran S. Jadi tadi yang sudah bekerja kan di kuadran E ya. Kemudian pengen usaha sampingan Bu, udah dapat materi kewirausahaan, pingin bisnis gitu ya. Nah, bisnis ini kalau Anda kerjakan sendiri, Anda tidak punya pegawai, semua
penjualan promosi Anda handle sendiri, marketing Anda handle sendiri, packing semuanya sendiri, itu berarti self employment. Jadi kalau dulu Bu Ana kuliah itu mikirnya kuliah di ekonomi harusnya jadi wirausaha aja, nggak usah kerja ya kan. Ternyata setelah kesini udah jadi dosen, udah mengalami banyak hal, ternyata jadi usaha aja nggak cukup. Jadi kita harus tetap bekerja. Jadi suatu saat itu kondisi usaha sepi, itu kita masih ditopang dengan gaji yang kita dapat di dalam pekerjaan. Nah, sedangkan usaha sampingan itu menambah kebutuhan kita yang mungkin belum terpenuhi, atau keinginan-keinginan apa yang mungkin dirasa gajiku cuman sebatas UMR saja, misalkan kayak gitu ya. Terus padahal aku pengen iPhone terbaru Pro Max gitu kan, iPhone 13 Pro Max. Nah, harganya kan sama kayak sepeda motor satu ya. Nah, itu kalau misalkan Anda punya usaha sampingan, Anda akan lebih cepat mendapatkan apa yang Anda inginkan. Jadi kalau kuliah ekonomi itu jangan bilang barang itu mahal, nggak bisa beli Bu gitu. Jangan bilang kayak gitu. Jadi kita manage timeline pembayarannya aja. Kan sekarang beli apapun, sepeda motor, mobil, rumah, kan nggak ada yang cash. Semua diarahkan untuk kredit ya kan. Soalnya lembaga-lembaga pembiayaan itu nggak akan menjamur kalau orang-orang itu nggak suka kredit ya kan. Padahal kalau dipikir riba ya riba, tapi kalau nggak punya cicilan itu kayaknya kerja nggak semangat, ya nggak sih? Ya. Terus ada nggak yang di sini yang sudah bekerja, yang sudah punya usaha sampingan? Boleh komen, usahanya apa? Mas Krisna mungkin. Itu Bu, mau buka warung Bu. Buka warung apa? Ya sebenarnya pernah jalan dulu itu pernah punya warung itu warung makan. Menunya itu bakso, mie ayam sama rica-rica mentok. Terus kesulitannya selama ini yang ditemui selama punya warung itu apa? Bu Ana juga pernah loh punya warung. Bagi waktu Bu. Terus sama kalau sedang rame pembeli itu keteteran. Keteter. Terus hal-hal di lain di luar nalar ada ndak? Ini Bu, ini banyak pernah menemukan waktu itu berjalan 1,5 bulan Bu. Ya. Ada kejadian yang membuat satu keluarga, bahkan satu rumah yang serumah dengan saya ya, ayah ibu dan kakak itu heran sampai bingung gitu loh, kok tiba-tiba ada kiriman nggak mengenakkan gitu loh. Dan itu jijik Bu, nggak bisa diceritakan, takutnya nanti dan kepo Bu Ana. Ya kalau boleh ya saya sharing di sini. Boleh aja. Ini kan materi kewirausahaan. Misalkan ada yang sudah pernah jalan usaha apa, keluhannya apa, kesulitannya apa, monggo di sharing gitu loh. Soalnya Bu Ana juga waktu kuliah itu pernah jalan ini buka warung nasi gudeg sama pecel, tapi di mobil, maksudnya jalan pakai mobil, di dalam mobil, terus nanti kalau sudah jamnya pulang, mau habis nggak habis ya wis pulang gitu. Monggo Mas Krisna dilanjut. Ya pada waktu itu gini Bu, tidak ada makanan yang tertinggal di
bawah lemari, Iya. lemari tempat penyimpanan kayak piring, gelas Heeh. itu tidak ada yang tertinggal. Dan itu pun terlihat jelas dengan mata kalau ada makanan yang terjatuh di situ, pasti ya saya refleks untuk mengambil makanan yang Bersihin. terjatuh itu. Heeh. Nah, Terus itu kok delala tiba-tiba waktu itu jam 8:30 sore kejadiannya. Tiba-tiba banyak belatung, banyak oh banget belatung iya. di bawah lemari saya. Dan itu nggak tahu asalnya dari mana. Nggak tahu asalnya dari mana. Iya, itu Nah, biasanya setelah terjadi. setelah ya, setelah kejadian itu satu keluarga itu langsung trauma, dan kemudian 1 minggu sebelumnya itu omset dari penjualan itu menurun drastis tuh. Nah, ya itu makanya. Jadi Iya. kadang itu enggak Dan itu cukup ilmu ekonomi aja yang dipakai kalau buat usaha itu. Jadi ilmu yang di luar nalar pun yang Bu Ana juga enggak paham itu kadang berdampak besar. Misalkan usahanya laris, ternyata pakai sebulan yang ini kayak yang tahu itu bilangnya oh ada toyolnya di situ lah. Nah kayak gitu kan, kita nggak percaya tapi itu emang ada gitu loh. Dan nyikapinya gimana iya, ya, mungkin kalau yang punya backingan Pak Ustadz atau siapa, backingan ilmu untuk menghalau itu ya mungkin bisa survive ya. Tapi kalau nggak punya siapa-siapa, cuman tangan kosong aja, bekalnya buku materi kuliah kewirausahaan aja, ya kadang susah gitu loh. Sama Bu Ana dulu waktu jualan nasi gudeg nasi pecel itu juga gitu, kan nggak seberapa rame ya, nggak, pelanggannya itu nggak rame gitu loh. Itu depannya Bu Ana itu ada yang jual pecel, rame banget. Terus belum jam berapa, 7:30, orangnya udah habis pulang kan. Nah Bu Ana agak maju ke depan. Nah setelah maju ke depan ya enggak tahu, mungkin kesabapan itu tadi ya, hal-hal sih nggak kelihatan itu ya, lo ikut laris juga. Nah kayak gitu. Jadi tapi kita materi kewirausahaan ini kita diajak untuk berani aja, mau bikin usaha apa ya berani aja. Kalau rata-rata mahasiswanya yang pernah diajarin Bu Ana kan connect WA ya sama Bu Ana. Nah itu mereka ada yang kerja di dealer sepeda, itu promonya juga di WA. Nah meskipun mereka nggak kemana-mana tapi kan promo itu tetap jalan ya. Maksudnya oh mungkin ada orang yang butuh sepeda kredit, nah itu pasti ada. Terus yang kedua ada yang jualan di counter HP. Nah, jangan diremehin. Mereka mungkin hanya terlihat kok duduk aja di counter HP gitu kan ya, nggak ngapa-ngapain, padahal dia di WA mungkin dapat orderan itu lebih banyak daripada yang datang ke toko. Misalkan memberi servis, misalkan ada yang order diantar gratis plus dipindahin datanya gratis. Nah kayak gitu, itu yang HP ya, hitungannya kan barang-barang yang mahal ya. Terus di sisi lain ada yang barang-barang kuliner, misalkan yang harga 10.000, 15.000, 20.000. Nah itu juga ada mereka yang jualan kayak frozen food, terus aneka cemilan. Nah maksudnya Bu Ana kayak materi KWU ini kalau kita cuman
duduk baca buku kan nggak enak ya. Jadi nanti tugasnya itu selain mempelajari materi KWU, Bu Ana juga pingin nanti 5 TM terakhir itu dibagi kelompok 5. Jadi ada 5 kelompok. Nanti pembagiannya lewat ini file Google Doc kayak tadi ya. Cuman nanti bisa milih sendiri mau kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3, langsung ditulis namanya di situ. Jadi nggak usah bingung, aku kelompok sopo, aku melok sopo gitu, nggak usah bingung kayak gitu. Nah, maksudnya Bu Ana kelompokan itu mungkin kalian bisa dalam satu kelompok itu kamu mau pegang produk apa, misalkan aku coba pegang produk yang high end gitu kan, misalkan sepeda motor atau HP itu tadi. Terus sebagian anggota yang lain mungkin aku pegang kuliner aja. Nah, misalkan Bu, terus produknya kita ngambilnya dari mana? Nah, kayak gitu kan biasanya kan ada ngambil dulu, kita bayar dulu, terus baru dikasihkan customer, baru kita dapat uang ya kan, kayak gitu. Nah, nanti Bu Ana hubungkan dengan kakak tingkat kalian. Jadi ya hitung-hitung Anda bantu kakak tingkat, Anda dapat ilmunya, Anda dapat uangnya juga, dan kakak tingkat kalian pasti seneng kalau dibantuin. Jadi kewirausahaan ini adalah tentang bagaimana memulai usaha sendiri. Nah, kalau memulai sendiri itu berasanya kalau sendiri itu kan nanti kalau ada masalah kayak Mas Krisna itu tadi, terus solusinya kemana, curhatnya ke siapa? Nah kan nggak ada temen. Kalau ada yang bimbing kakak tingkat gitu, biasanya kan misalkan ada hambatan ini, hambatan itu, kalian bisa sharing. Nah maksudnya Bu Ana kayak gitu. Jadi bedanya kewirausahaan dengan bisnis itu apa sih? Ada yang tahu? Kira-kira apa? Menurut kalian ketika mendengar kata wirausaha dengan mendengar kata bisnis itu yang di benak kalian apa? Halo? Berdiri pada kaki sendiri, Bu. Wirausaha berdiri pada kaki sendiri. Kalau bisnis? Kalau bisnis menurut mungkin saya jangkauannya lebih luas, Bu. Iya, ya, betul. Iya, lebih betul. luas. Jadi tadi kan ada 4 kuadran ya. Tadi Bu Ana udah nyebutin kuadran E jadi pekerja, kemudian kuadran S itu jadi self employment, itu usaha sendiri, mungkin wirausaha. Nah, kalau yang sisi kuadran kanan itu ada B sama I. Nah, kalau B ini, bisnis ini memang speknya lebih luas. Jadi kalau mungkin di kuadran S itu kita cuman ini nah kita cuman mikirin marketingnya saja kuadran S. Tapi kalau di kuadran B kita mungkin butuh pegawai, kemudian butuh caranya mimpin orang bagaimana, kemudian butuh dukungan modal, misalkan modal sendiri kurang harus cari pemegang saham. Nah kayak gitu. Jadi sebentar, jadi Bu Ana ajak lihat ke bawah. Nah ini jadi gambaran umum KWU. Di situ ada pohon ya. Ini Bu Ana namain pohon manajemen. Ada berapa cabang di situ? Kelihatan enggak? 5. 5. Nah, ada apa aja? Ada Marketing, manajemen SDM, pemasaran, ya SDM, akuntansi, keuangan akuntansi, produksi. manajemen produksi, manajemen dan produksi, riset penelitian. penelitian. Nah, riset ini kalau nanti kalian
semester 7 disuruh ngerjakan skripsi, itu namanya matkul metodologi penelitian. Jadi di sini ada mata kuliah yang ngajarin kalian bikin skripsi itu dari mana sih, daftar isinya skripsi itu apa sih, terus variabel di skripsi itu apa aja, nah kayak gitu. Nah balik lagi ke wirausaha. Kalau wirausaha itu kan speknya memulai usaha sendiri ya, usaha sendiri. Nanti kalau sudah besar jadi suatu bisnis. Usaha sendiri ini biasanya fokus ke manajemen pemasaran atau marketing. Nah, marketing ini kan bondone cuman promo ya, bisa promo di medsos, di FB, apa di Instagram, terus diarahkan ke Shopee ya kan, biasanya begitu. Nah, manajemen pemasaran ini adalah ujung tombak suatu bisnis. Jadi sebesar apapun bisnis kalian, kalau marketingnya payah, nggak bisa menjual, ya pasti nanti berakhirnya bisa bangkrut ya kan gitu. Terus kalau bisnis itu kalian harus menguasai 5 ini. Misalkan manajemen produksi di skip, cuman butuh pegawai aja Bu, pegawai buat ngirim barang, pegawai buat packing, terus pegawai buat ngurusi penjualan, keuangannya. Nah itu bisa. Jadi kalau bisnis Anda mulai besar, Anda harus memperhatikan pohon manajemen ini. Jadi ini kayak kalian kuliah semester 1 sampai semester 8, itu yang harus dipegang itu ada 5 cabang ini. Ngerti? Jadi sebelum lari ke mana-mana, lari ke matkul lainnya, itu kalian harus pegang yang namanya manajemen pemasaran. Itu kalian harus paham dulu. Kalau sudah paham, nanti ini ada cabangnya lagi. Nah, cabangnya apa? Ada kalau kita bicara konsumen, itu ada matkul yang namanya perilaku konsumen. Terus kalau kita ngomongin toko, itu ada namanya manajemen retail. Jadi itu cabangnya. Jadi kalian harus paham marketing dulu, pemasaran dulu, baru ke perilaku konsumen, baru ke manajemen retail. Jangan dibalik ya. Paling enggak kalian kuliah itu punya 1 buku gitu yang bisa dibaca. Tapi mungkin bukunya tebel Bu, bacanya halaman 1 ketiduran. Ada enggak yang kayak gitu? Oke, nanti penjelasannya ini ada di videonya Bu Ana sebelumnya yang untuk etika bisnis. Jadi nanti tak share di grup, bisa lihat. Nah, sekarang tugasnya selain foto profil, nah, kalian disuruh bikin kreatif notebook. Nah, ini kreatif notebook itu apa Bu Ana? Kreatif notebook itu contohnya kayak gini. Ini ada warna hijau ya, Bu Ana pakai green screen soalnya, jadi nggak kelihatan. Jadi di sini ini Bu Ana kayak bikin buku diary, buku catatan harian, tapi kita arahnya bukan untuk kegiatan harian saja, tapi untuk mencatat materi kuliah. Kenapa sih harus kreatif notebook? Nah, kalau nyatetnya cuman tulisan, nggak ada gambarnya, terus nggak dikonek dengan emosi kalian saat ini, itu biasanya cepat hilang. Jadi nggak ingat. Kemarin diajarin Bu Ana apa ya? Bu Ana itu cerita cash flow kuadran, nggak ngerti gitu. Padahal kan gampang. Kreatif notebook. Nah, nanti penjelasannya juga ada di video buat etika bisnis yang kemarin ya. Nanti Bu Ana share, soalnya ini waktunya Zoom itu cuman dikit banget. Jadi nanti mungkin Bu Ana lanjut di videonya Bu Ana saja.
untuk pertemuan ini Bu Ana terangkan sekenanya ya, sehabisnya waktu kan ini masih 32 menit. Jadi biasanya buat foto-foto aja. Barangkali yang bisa ini apa namanya? On cam mau dijepret layar sama Bu Ana. Coba on cam dulu, tak tungguin 5 menit buat dijepret layar. Yang belum mandi dulu. Jangan kelamaan. Barangkali kuliahnya online belum pakai jilbab dulu. Sudah yang lainnya? Wah, yang lainnya ketiduran kayaknya. Mbak Adisti masih ada? Mas Makrosali, Mbak Mufidah, Mbak Anissa Amalia. Ada orang di situ yang masih kerja enggak bisa on cam, enggak apa-apa. Bentar. Bu Ana hitung ya. 1, 2. Cheese. Untuk yang kedua 1, 2, 3. Cheese. Dah, makasih. Ada yang bertanya? Sama-sama, Mumpung Bu. masih ada 5 menit, 6 menit. Untuk tugasnya itu dikumpulkan terakhir kapan ya, Bu? Tugas yang apa? Foto profil atau yang kreatif notebook? Kedua-duanya, Bu. Kreatif notebook itu dikumpulkan sebagai nilai UTS. Jadi terakhir itu pada TM 7. Soalnya TM 8-nya UTS. Ya. Terus juga yang tugas kelompok itu dikumpulkannya setelah UTS. Jadi nanti kan ada presentasi. Jadi kelompok 1 mungkin presentasinya pada TM 10, 11, 12, 13, 14 ya. Jadi mulai TM 10 nanti kalian presentasi satu-satu. Presentasinya gimana? Ya cerita aja, ngalir, jangan yang pakai slide terus pakai PowerPoint terus baca PowerPoint-nya. Jangan kayak gitu ya. Bu Ana tuh paling muales nek presentasi pakai PowerPoint gitu terus baca tok. Wis gitu enggak mudeng. Koncone sing ngrungokno padha ngantuk ya kan. Bu Ana enggak mau kayak gitu. Jadi ngobrol aja, ngalir kayak ngobrol sama temen aja kayak gitu. Ya. Oke. Bu mau tanya. Boleh. Masih ada 4 menit sebelum off. Itu Bu, apa jadwal perkuliahan Ibu ada kuliah offline kah? Iya. Hari Senin. Enggak, buat 3F ini maksud saya. Buat 3F. Kelas kita. Ini sajane Bu Ana seneng ini sih, kuliah offline sih. Kayak kalau online itu kayak terbentur cuman 40 menit terus nggak bisa ngobrol enak gitu loh. Kalau misalkan kalian bisa dapat kelas ya, misalkan di SMK kalian lihatin kelas yang kosong jam berapa gitu. Bu Ana inget kelas ini SMK itu ada jam kosong itu hari ini Selasa jam kedua. Apa besok minggu depan Selasa jam kedua mau ketemuan di ini di kampus, tapi yang kampus B loh ya, kelas SMK. Kalau mau nggak apa-apa. Halo?
Ya wis nanti dilanjut di WA ya. Maksudnya ngobrolnya kadang di sini terkendala sinyal juga, makanya Bu Ana agak sedih gitu kalau kuliah online-nya pakai Zoom. Mending nge-share video, nah terus kalian lihat, kalian nanti bisa komen di WA-nya Bu Ana, atau di komen di grup, komentar apa aja, tanya apa aja boleh. Ya udah sampai di sini Bu Ana akhiri dulu ya. Kurang 2 menit lagi. Bu, maaf Bu. Dalam. Membuat profilnya tadi dikumpulkan kapan ya Bu ya? Bikin foto profil kan cuman Mbak E punya foto apa yang setengah badan, udah itu nanti diedit, kasih nama, alamat, NIM, semester, NIM, alamat, pekerjaan, hobi, atau hal lain-lain yang pengen di-share, sudah kayak gitu langsung dikirim ke Bu Ana. Berarti secepatnya ya Bu ya? Ya, biasanya nek dikongkon kirim foto profil itu cepet kok arek-arek itu. Kan tinggal ngedit aja. Nggak usah pakai Iya, laptop, Bu, nggak baik. usah pakai ini, ya kan? Iya. Iya Bu. Iya, Makasih, ya Bu. wis. Ya wis Bu Ana akhiri sampai di sini. Terima kasih atas atensinya kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.